Halo, sahabat, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu bahan makanan paling kontroversial, paling serbaguna, dan paling kaya cerita di dunia, tomat. Buah atau sayur, merah atau hijau, manis atau asam, tomat adalah segalanya dan tidak ada pada saat yang bersamaan. Siapkan dirimu untuk perjalanan setengah jam menjelajahi tomat dari kebun hingga piring, dari masa lalu hingga masa kini, dan dari mitos hingga fakta ilmiah. Mari kita mulai. Coba bayangkan sebuah buah bulat mungil berwarna merah menyala, dengan kulit yang halus mengilap dan daging berair di dalamnya yang dipenuhi biji-biji kecil. Saat kamu menggigitnya, kulitnya merekah, menyemburkan sari segar yang perpaduan sempurna antara asam dan manis. Aroma khasnya, sedikit tajam, sedikit manis, sedikit seperti dedaunan hijau, langsung membangkitkan selera. Itulah tomat, buah yang setiap hari hadir di dapur kita, di sambal kita, di sup kita, di salad kita, dan di pasta kita. Namun, tahukah kamu bahwa tomat menyimpan perjalanan panjang yang penuh dengan ketakutan, keraguan, dan akhirnya, cinta dari seluruh dunia? Mari kita telusuri sejarahnya. Tomat berasal dari wilayah Amerika Selatan, tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Peru, Ekuador, dan Bolivia. Di sana, tomat liar tumbuh sejak ribuan tahun lalu, dan masyarakat adat seperti suku Aztec dan Maya mulai membudidayakannya sejak sekitar 700 Masehi. Mereka menyebut tomat dengan nama Sitomatl, yang berarti buah berair, atau buah pusar, dalam bahasa Nahuatl. Orang Aztec menggunakan tomat sebagai bumbu masakan, dan mereka sangat menghargainya karena rasanya yang unik dan kemampuannya untuk menyegarkan hidangan. Ketika penjelajah Spanyol tiba di benua Amerika pada abad ke-16, mereka membawa tomat kembali ke Eropa. Namun, disinilah cerita menjadi menarik. Orang-orang Eropa awalnya sangat takut pada tomat. Mengapa? Karena tomat termasuk dalam keluarga Solanaceae, yang juga mencakup tanaman beracun seperti belladonna, henbane, dan kecubung. Daun dan batang tomat memang mengandung alkaloid yang bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena kemiripannya dengan tanaman beracun, orang Eropa menganggap tomat beracun dan bahkan menyebutnya apel cinta atau apel dosa yang dikaitkan dengan kekuatan sihir dan godaan. Di Inggris pada abad ke-17, tomat dianggap sebagai makanan orang miskin dan kadang-kadang digunakan sebagai tanaman hias, bukan untuk dimakan. Orang-orang kaya tidak mau menyentuhnya. Di Prancis, tomat disebut pomme d'amour atau apel cinta dan dipercaya memiliki khasiat afrodisiak, tetapi tetap saja banyak yang takut memakannya. Di Italia, meskipun tomat mulai dikenal di akhir abad ke-16, butuh waktu hampir 2 abad sebelum tomat diterima sebagai bagian dari masakan Italia. Bayangkan, jika orang Italia tidak pernah menerima tomat, kita mungkin tidak akan pernah mengenal pizza, pasta marinara, atau saus bolognese. Apa yang mengubah segalanya? Salah satu tonggak penting adalah pada awal abad ke-19, ketika seorang kolonel asal Amerika bernama Robert Gibbon Johnson, dengan dramatis, berdiri di depan balai kota Salem, New Jersey, dan memakan sebasket penuh tomat di hadapan kerumunan besar. Semua orang menahan napas, menunggu dia mati keracunan. Tapi, dia tetap hidup. Kejadian ini, meskipun mungkin sedikit dibesar-besarkan, membantu mengubah pandangan masyarakat bahwa tomat aman dan lezat. Perlahan tapi pasti, tomat mulai diterima di mana-mana. Sekarang mari kita bicara tentang fakta botani yang menarik. Secara ilmiah, tomat disebut Solanum lycopersicum. Para ahli botani mengklasifikasikan tomat sebagai buah-buahan karena ia berkembang dari ovarium bunga dan mengandung biji. Secara hukum di Amerika Serikat, pada tahun 1893, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tomat adalah sayuran, bukan karena botani, tetapi karena cara orang mengonsumsinya dalam hidangan utama, bukan sebagai makanan penutup. Jadi, tomat adalah buah dalam ilmu botani, tetapi sayuran dalam dapur. Paradoks yang indah, bukan? Tomat memiliki ribuan varietas di seluruh dunia. Ada tomat ceri yang mungil dan manis, tomat beefsteak yang besar dan berdaging, tomat Roma yang lonjong dan cocok untuk saus, tomat kuning dan oranye yang lebih rendah asam, hingga tomat hitam dan ungu yang kaya antioksidan. Di Indonesia, tomat yang paling umum ditemui adalah tomat apel, besar, bulat, dan merah, dan tomat sayur atau tomat gantung yang lebih kecil. Di pasar tradisional, kamu akan menemukan berbagai ukuran dan tingkat kematangan,
dari yang masih hijau keras hingga yang merah lembut dan siap makan. Setiap bagian dari buah tomat punya manfaatnya sendiri. Kulit tomat mengandung likopen dalam jumlah tertinggi, zat pigmen merah yang merupakan antioksidan super kuat. Daging tomat mengandung vitamin C, kalium, folat, dan vitamin K. Biji tomat, meskipun kecil, mengandung serat dan sedikit protein. Jus tomat yang kamu minum bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menyehatkan. Bahkan, tomat yang dimasak justru lebih tinggi likopen yang tersedia bagi tubuhmu, karena panas memecah dinding sel tomat dan melepaskan likopen. Ini berarti saus tomat, sup tomat, atau pasta tomat yang dimasak bisa lebih bermanfaat daripada tomat mentah, selama kamu tidak menambahkan terlalu banyak gula atau garam, tentu saja. Manfaat kesehatan tomat sungguh luar biasa. Likopen, senyawa yang memberikan warna merah pada tomat, telah terbukti dalam berbagai penelitian untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini berarti likopen berperan dalam mencegah berbagai jenis kanker, terutama kanker prostat pada pria. Likopen juga baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Tomat juga mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuhmu. Kalium dalam tomat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mengatur detak jantung. Belum cukup, tomat juga kaya akan vitamin C. Satu tomat ukuran sedang dapat memenuhi sekitar 20–25% kebutuhan vitamin C harianmu. Ini penting untuk memperkuat sistem imun, membantu penyerapan zat besi dari makanan, dan menjaga kesehatan kulitmu agar tetap elastis dan bercahaya. Kandungan folat dalam tomat sangat bermanfaat untuk ibu hamil dan perkembangan janin. Tomat juga rendah kalori, sekitar 20–25 kalori per 100 gram, sehingga menjadi camilan cerdas buat kamu yang sedang menjaga berat badan. Sekarang mari kita bicara tentang peran tomat dalam kuliner dunia. Di Italia, tomat adalah raja. Saus marinara, saus bolognese, pizza margherita, semuanya tidak akan ada tanpa tomat. Orang Italia membuat tomat menjadi berbagai olahan, dari passata, saus tomat murni, pomodori, pelati, tomat kalengan, hingga sundrit tomatos atau tomat kering yang memiliki rasa manis dan tekstur kenyal. Di Spanyol, ada gazpacho, sup dingin berbahan tomat, mentimun, dan paprika yang sangat menyegarkan di musim panas. Di Meksiko, tomat adalah bahan dasar salsa, guacamole, dan berbagai hidangan pedas lainnya. Di Indonesia, tomat menjadi bumbu utama sambal, sop, sayur asem, dan bahkan soto, memberikan rasa asam segar yang membuat hidangan lebih hidup. Di Timur Tengah, tomat digunakan dalam saksuka, hidangan telur yang dimasak dalam saus tomat pedas, serta berbagai rebusan dan semur. Di India, tomat menjadi dasar kari dan masala yang kaya rempah. Di Thailand, tomat segar sering ditemukan dalam salad som tam yang pedas asam. Jadi, tomat benar-benar melintasi benua dan budaya, menjadi jembatan rasa yang menyatukan lidah manusia di seluruh dunia. Tapi, tahukah kamu bahwa tomat juga punya sisi lain yang mungkin membuatmu terkejut? Tomat hijau yang belum matang mengandung tomatin, sejenis alkaloid yang bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Itu sebabnya nenek kita sering mengingatkan untuk tidak makan tomat mentah berlebihan. Namun, di beberapa masakan, tomat hijau justru menjadi bahan favorit, seperti tomat hijau goreng di Amerika Selatan atau sambal tomat hijau di Indonesia. Orang Sunda sangat akrab dengan sambal tomat hijau, pedas, asam, dan segar, yang sangat cocok dengan ayam goreng atau ikan bakar. Di dapur, tomat adalah bahan yang sangat fleksibel. Kamu bisa mengirisnya tipis-tipis untuk salad segar, memotongnya dadu untuk sambal dan tumisan, menghaluskannya untuk saus dan sup, atau memanggangnya utuh untuk mendapatkan rasa yang lebih pekat. Rahasia memasak tomat yang baik adalah dengan menambahkan sedikit garam. Garam akan mengeluarkan air dari tomat dan memperkuat rasanya. Atau, jika kamu ingin membuat saus tomat yang kental, tumis tomat dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, lalu masak dengan api kecil selama 1 jam. Proses ini akan mengubah karakter rasa tomat dari segar menjadi manis dan dalam. Ada juga trik sederhana. Tomat yang disimpan di lemari es akan kehilangan sebagian aromanya dan teksturnya menjadi lembek. Jadi, lebih baik simpan tomat di suhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung.
Jika kamu memiliki tomat yang terlalu banyak dan mulai matang, kamu bisa mengolahnya menjadi saus tomat, pasta tomat, atau bahkan menjemurnya menjadi tomat kering. Cara-cara sederhana ini memperpanjang umur tomat dan memberikan pilihan rasa yang berbeda. Kembali ke ladang. Menanam tomat adalah salah satu pengalaman paling memuaskan di dunia berkebun. Tanaman tomat cukup mudah tumbuh, baik di tanah maupun di pot besar. Yang dibutuhkan hanyalah sinar matahari penuh, tanah yang subur dengan drainase baik, dan air yang cukup. Namun, menanam tomat juga butuh kesabaran. Dari biji hingga panen, dibutuhkan sekitar 60 hingga 90 hari. Selama itu, kamu akan melihatnya tumbuh, dari kecambah kecil yang keluar dari tanah, hingga tanaman merambat yang akhirnya berbuah. Saat buah pertama mulai muncul, berwarna hijau dan keras, lalu perlahan berubah menjadi merah atau kuning cerah, momen itu adalah saat kebanggaan terbesar bagi setiap pekebun. Tomat juga mengajarkan kita tentang musim. Di Indonesia, tomat bisa tumbuh sepanjang tahun di dataran tinggi. Namun, rasa terbaik biasanya didapat pada musim kemarau, ketika kadar gula dalam buah meningkat. Di negara-negara beriklim sedang, tomat musim panas, yang tumbuh di bawah sinar matahari langsung, adalah yang paling lezat. Rasa tomat yang dibeli di supermarket di musim dingin seringkali hambar karena dipetik sebelum matang dan diperam dengan gas etilen. Jadi, selalu carilah tomat lokal yang dipetik saat matang, rasanya seperti surga di setiap gigitan. Dalam budaya populer, tomat juga punya tempat istimewa. Festival La Tomatina di Spanyol, di mana ribuan orang saling melempar tomat matang dalam jumlah besar, adalah salah satu festival paling unik dan meriah di dunia. Lebih dari 100 ton tomat digunakan setiap tahunnya dalam perayaan yang berlangsung selama 1 jam ini. Meskipun terlihat sia-sia, festival ini menjadi simbol kegembiraan dan kebersamaan, dan telah menarik wisatawan dari seluruh dunia. Di sisi lain, tomat juga sering muncul dalam peribahasa dan ungkapan. Tomat di tanganmu, di beberapa budaya berarti bahwa kamu memegang sesuatu yang berharga dan rapuh. Merah seperti tomat, menggambarkan rasa malu atau kepanasan yang berlebihan. Tomat juga sering dijadikan simbol kesehatan, diet tomat, jus tomat, masker tomat untuk wajah, semuanya menunjukkan betapa buah sederhana ini punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita renungkan. Tomat adalah buah yang berani. Berani menentang takut mati yang menyelimutinya di Eropa selama 2 abad. Berani mengubah dirinya menjadi berbagai bentuk, dari saus hingga jus, dari irisan segar hingga pasta kental. Berani mempersatukan budaya-budaya yang berbeda, menjadi bahasa rasa yang universal. Tomat mengajarkan kita bahwa penampilan bisa menipu. Apa yang terlihat beracun bisa menjadi penyembuh. Apa yang dianggap rendah bisa menjadi raja. Di tengah kesibukan hidup, tomat hadir sebagai pengingat bahwa hal-hal kecil bisa membawa kebahagiaan besar. Sepotong tomat di atas nasi hangat dengan sedikit garam, hidangan sederhana yang selalu terasa seperti pelukan ibu. Segelas jus tomat dingin di siang hari yang panas, rasa segar yang menyelamatkan hari yang melelahkan. 1 sendok saus tomat buatan sendiri yang dimasak dengan cinta, rasa yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh produk kalengan manapun. Jadi, lain kali ketika kamu melihat tomat di pasar atau di dapur, jangan hanya melihatnya sebagai bahan makanan. Lihatlah ia sebagai sebuah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan cinta. Dan ketika kamu menggigitnya, biarkan sari segar mengalir di lidahmu, biarkan rasa asam manis itu mengingatkanmu bahwa hidup adalah perpaduan antara asam dan manis, antara pahit dan gembira, antara momen yang sulit dan momen yang indah. Seperti tomat, kita semua adalah campuran rasa yang unik. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang tentang si merah yang membingungkan ini. Semoga setiap suapan tomatmu menjadi lebih bermakna dan setiap masakanmu terasa lebih istimewa. Sampai jumpa di petualangan pangan berikutnya. Salam segar dan sehat selalu.